Banyak orang-orang yang mulia itu yang secara kacamata dunia nggak sempurna, tapi kemuliaannya sundul langit tadi itu. Ciri khas mereka satu, tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Jadi tidak pernah mengeluhkan keadaannya. Kenapa saya begini mengendais? Pokoknya berbuat baik itu aja udah. Bahwa kadang agak terasa berat ya wajar, tapi tidak dikeluhkan keadaannya itu. Tidak sibuk protes dengan keadaan, tapi sibuk memperbaiki diri terus. Kita juga teringat dengan kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam yang kedua-duanya menjadi wanita kafir dan memilih kekafiran daripada iman, sehingga status mereka sebagai istri Nabi yang saleh itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Tiada yang harus kita lakukan kecuali mengetuk pintunya dan meminta perlindungannya. Padahal pintu Allah tidak pernah tertutup, dibuka terus. Apakah seperti ini tindakannya terhadap orang yang tak pernah berdoa meminta taufik dan hidayah darinya, sebagaimana yang dia lakukan terhadap Sofia radhiyallahu anha dan wanita lainnya? Maka bagaimana dengan orang yang senantiasa berdoa kepadanya siang dan malam, memohon pertolongan kepadanya, meminta perlindungan darinya dan menzahirkan taubat dan istighfar? Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, Bu. Enggak, Bu. Sebaiknya kan mengabdi kepada Allah, jangan mendikte. Jangan, bagus. Itu soal mental ya, bukan soal pilihan kata. Mental kita saat memohon kepada Allah itu harus mental memohon, jangan mental mengatur. Nah, maka kalau mental kita mentalnya mental memohon, maka nanti biasanya pilihan katanya pun juga betul-betul menunjukkan sikap dan sifat memohon itu. Tapi kalau dari awal mentalnya mental ngatur, kadang ya itu tadi, pilihan katanya pun juga kadang pilihan katanya ya agak-agak memaksa begitu. Nah, sementara yang Allah mau kan kita ini ngemis. Makanya kan dalam berdoa itu kata Allah tadorro itu rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Itu seperti itu. Jadi itu soal mental, Bu. Mental ngemis, betul-betul bermohon kepada Allah dan tidak berniat mengatur Allah. Itu seperti itu. Wow. Contoh gini misalnya, kalau orang ngemis kan dia tak sadar diri dengan kapasitas dirinya. Dia akan banyak merayu Allah, ya Allah Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hamba tidak berdaya dengan keadaan ini. Mohon ya Allah, sekiranya pokoknya mohon, ada bahasa memohon itu banyak. Tapi kalau yang mengatur itu kan sebenarnya bukan soal pilihan kata, soal mental sebenarnya. Nanti biasanya tercermin dari pilihan katanya biasanya. Ya Allah, hamba mohon agar suami saya eselon 1. Tolong ya Allah eselon 1 ya Allah. Ya misalnya. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan itu, Bu ya. Makanya gini, saya jawab ini. Saya nggak tahu siapa yang mengatakan itu, saya nggak tahu. Tapi sependek yang saya ketahui, para ulama berbeda pendapat tentang apakah ahli kubur itu bisa mengakses keluarganya atau tidak. Nah, saya termasuk yang berpendapat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mengakses keluarganya yang masih hidup di dunia. Terlepas bagaimana cara mengaksesnya ya. Jadi bukan mereka datang ke kita, bukan. Tapi kita memang bisa diakses dari alam barzahnya sana. Jadi bukan terus Pak Iwan datang ke rumah ibu, mana anak-anak kok bisa. Tapi diakses dari alam barzahnya sana. Kecuali kalau mungkin beliau sedang datang melalui mimpi ya. Apa ada begitu? Saya punya kawan seorang ustadz, istrinya meninggal dunia. Saat beliau ngantar jenazah ke pemakaman, yang di situ dimakamkan istrinya juga. Beliau menyempatkan ziarah ke istrinya. Dia bilang sama istrinya, mah kangen, dia bilang gitu. Sama istrinya itu ngomong gitu. Terus dia pulang. Begitu pulang, beliau tidur di rumahnya, mimpi istrinya datang. Mas, mana adik? Adik itu anaknya yang paling kecil, yang satu masih SMP. Iya lagi main mah. Wah, adik udah gede ya Mas ya, sudah SMP. Kemudian, loh, dapur kok dibongkar Mas? Dapur dibongkar sebenarnya lagi direnovasi dapurnya.
Jadi dia bahas itu. Jadi dia datang tapi melalui mimpi itu. Ya. Sebenarnya saya kan takut juga dipermainkan sama jin ya, kata Ya, saya. iya, iya. Terlalu sedih atau apa. Iya, iya, iya. Kalau saya sih beberapa kali udah kayak apa ya, bener-bener kayak udah gitu kan. Tapi bener-bener kerasa gitu kayak. Dalam mimpi. Iya, kayak runtuh saya kayak ada yang udah gitu. Dia dalam ibu pas mimpi bangun terasa seperti itu. Iya. Iya, ya mungkin itu benar beliau mungkin. Yang penting kalau dia mulai bicara, perhatikan pembicaranya itu setan atau tidak dari pembicaraan itu bisa kita ketahui nanti. Timbangannya syariat. Oh, Yang saya rasakan tuh nggak bisa cuma ya kayak kalau saya kan sama ibu saya kan bicara. Ya. yang membedakan itu kan karena ada Nggak harus bicara juga sih memang. Saya kalau sama bapak, saya sampai detik ini belum pernah bicara beliau. Tapi kalau ibu pernah ngobrol saya sama ibu saya. Ibu saya kan meninggal hari Jumat ya, hari Jumat, sakit perut pula. Tanda-tanda husnul khotimah itu banyak kalau ibu saya itu, masya Allah. Nah terus satu saat saya ngobrol sama beliau, saya diajak ke ruangannya. Saya bilang sama ibu saya saat itu dalam mimpi itu, Bu, hidup lagi dong, saya bilang. Sebentar aja nanti mati lagi deh, saya bilang gitu. Kata ibu saya, terus gak iso le, udah gak bisa le gitu. Le itu nak atau emas ya, terus gak iso le. Jadi ibu saya bilang, Bu hidup lagi dong, sebentar aja nanti mati lagi deh, saya bilang gitu sama ibu saya. Ya begitulah. Atau Bu Dini kan pernah juga mendoakan ayahnya ya Bu ya. Saat sholat tahajud beliau tertidur di sajadahnya, betul ya Bu ya. Terus bapaknya bilang, Din makasih ya gitu ya. Ya itu. Iya. Iya. minta gitu pas mau baca minta dimimpiin gitu kan ribut itu yang belanja itu cubit-cubit dia udah meninggal ya udah meninggal ya terus dia bilang iya lagi apa dia bilang gitu udah selesai ya cuma gitu tapi yang saya tanya itu yang memang benar-benar kayak apa ya kayak benar-benar kayak dipegang kayak dicium pipinya gitu Iya. itu saya tentang si datang tapi saya nggak melihat mukanya gitu saya tahu ini suami saya gitu Iya. tapi pas saya bangun saya takut juga sebenarnya saya dipermainkan Udah, ya ibu berdoa tuh sebelum tidur? Ya sudah, insya Allah aman. Aman, aman. berdoa juga pengen Yang penting kalau dia ngomong itu ditimbang omongannya dengan syariat gitu aja. Kalau dia nggak ngomong ya, kemudian kan kadang ada beberapa itu yang ngomong kan. Saya gini, saya punya kawan satu pesantren, penghafal Quran beliau, ahlul Quran lah, ahlul Quran. Ya teman sekaligus guru saya dalam bidang Al-Quran beliau. Beliau sudah wafat, ketemu dengan saya kan dalam mimpi itu. Seperti pakaian biasa, pakai baju putih, peci putih, karena itu khas beliau. Saya bilangnya sama beliau, loh Kang, jangan bukannya udah meninggal, saya bilang gitu. Oke, sudah meninggal beliau. Ya untungnya saya sadar itu. Dia pesen sama saya, pesen suruh nyampaikan ke istrinya. Cuman saya sebenarnya belum saya sampaikan karena takut terjadi fitnah. Kata teman saya itu gini, tolong sampaikan tentang bojo kula. Suruh nikah lagi. Kasihan anak-anak katanya gitu. saya bangun kan, pesan dalam mimpi kan tidak harus disampaikan kan. Saya nggak, ya semenengah aku lah. Jadi sampai sekarang belum pernah saya sampaikan gitu. Ya paham ya maksudnya ya? Ya itu contoh. Jadi saya itu kadang ya mimpi itu ketemu sama orang. Saya juga pernah mimpi dengan jamaah yang sudah meninggal itu, telepon-teleponan juga pernah itu. Pak Haji gimana kabarnya dalam barzah Pak Haji gitu, dalam mimpi itu. Ya itu biasa. Yang kalau ngomong gitu, terus yang kalau sama Pak Haji itu dia sebut gini. Ya umur kita dia bilang gitu. Umur kita nggak jauh-jauh lah Ustaz, mirip-mirip dia bilang gitu. Umur dia dan umur saya kata dia itu nggak jauh-jauh katanya. Berarti kan ngasih bocoran umur saya kan. Itu saya timbang pakai syariat itu. Beliau kan meninggal di usia sekian. Saya saat itu pas mimpi itu saya masih umur sekian. Berarti masih kurang sekian puluh tahun kan. Itu kalau saya nggak pakai timbang syariat saya gini. Kalau gitu maksiat dulu aja deh. Kan nanti menjelang ada. Bisa begitu nggak saya kalau nggak pakai syariat? Iya. Makanya saya timbang pakai syariat. Enggak. Pertama umur itu rahasia Allah. Saya pilih nggak percaya. Bisa jadi memang yang saya telepon beliau tapi bisa jadi
Bukan, karena pesan terakhirnya itu, masa dia ngasih bocoran umur saya? Saya bilang. Ya, saya nggak percaya. Kenapa? Karena kalau saya keliru menafsirkan atau keliru mensikapi, melanggar syariat bisa bahaya. Makanya ibu nggak usah, supaya santai aja lah. Nah, terus wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain, kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jelas semua ya? Atau enggak? Jelas bener tadi Akoba itu sama kayak yang tentang jumroh ya? Iya. Bener nggak? Ya, ya namanya sama tapi beda maksudnya. Ya, kalau jumroh Aqobah itu kan jumroh puncak. Kan ula, wusta, Aqobah. Kalau hari pertama kan kita hanya Aqobah saja. Kalau yang berikutnya kan ula, wusta, Aqobah, ula, wusta, Aqobah. Itu seterusnya. Nah, Aqobah itu memang kan jalan naik. Ya mungkin dia urutannya paling tinggi itu aja. Urutan lemparan paling tinggi karena dia nomor 3 kan. Ula, wusta, Aqobah. Mungkin begitu maksudnya. Tapi terlepas dari itu bukan sih. Maksudnya Aqobah itu jalan naik. Menuju kepada Allah itu jalan naik. Jalan naik itu gimana? Kadang ada jatuh-jatuhnya, kadang ada kepleset-keplesetnya. Yang pernah trekking lah, yang pernah pendakian ya. Itu kan pasti kan kalau jalan naik itu lebih sulit daripada jalan turun kan. Kalau jalan turun itu kita ngeliling aja udah sampai bawah. Ini istilahnya gitu ya. Kalau naik itu lebih memompa. Iya, itu seperti itu. Nah, makanya terus orang-orang yang melakukan perjalanan menuju kepada Allah itu kadang ya ada jatuh-jatuhnya. Yang penting ya bangun lagi. Kadang ada kepleset-keplesetnya, yang penting bangun lagi. Ada kotor-kotornya yang mandi lagi terus gitu. Tapi kalau pendakian nggak mandi kayaknya, kecuali kecemplung kali. Kom-kom di kalinya. Nggih Bu, monggo. Nggih. Asisten rumah tangga pembantu ya. Secara prinsip memang kalau dalam konteks kekinian budak itu bisa diartikan karyawan, pembantu rumah tangga, tapi status hukumnya tetap beda ya. Tapi dalam konteks kekinian lah. Orang yang memang dulu budak itu kan fungsinya kan membantu kita dulu. Cuman kita miliki sebagai aset yang bisa dijual belikan pada masa itu. Nah, maka dalam konteks kekitaan ya pembantu itu mesti kita perhatikan sebagaimana budak itu kita perhatikan, maka pembantu, karyawan itu juga mesti kita perhatikan. Paling tidak beginilah, jangan sampai kita ini peduli bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara pembantu kita nggak pernah kita bantu. Iya. Malah saya pernah tahu ada orang itu kalau dia mau bagi-bagi sembako dia suruh pembantunya ngemasin, tapi belum tentu pembantunya dapat. Iya, itu jangan gitulah. Kalau di rumah ada acara, ada acara yang pembantu kita libatkan untuk bungkusin makanan, bagilah dia pulang itu supaya dia ada buat keluarganya gitu. Kalau kita bagi-bagi zakat, tapi kalau untuk gini ya, kalau zakat itu kalau pembantu itu serumah dengan kita dan kewajiban kita menafkainya karena kesehariannya makan dengan kita, kalau ada masalah penyakit sakit kita yang mengobatinya, pokoknya kita menafkainya lah ya, dalam tanggungan kita berarti. Itu dia yang nginep biasanya, itu kita tidak boleh memberikan zakat kita kepada dia karena dia dalam tanggungan kita. Tapi kalau kepada anaknya boleh, karena anaknya dia tidak dalam tanggungan kita, anaknya kan tanggungan ibunya. Nah, kecuali anaknya serumah dengan kita juga, itu beda bab. Kayak dulu Bu Nani kan pembantu yang lama dulu kan ibunya sama anaknya kan, iya serumah dengan beliau, itu tidak boleh kalau dulu. Tapi kalau yang neko, yang anaknya tidak ikut di sini, maka anaknya tidak bisa di dalam, anaknya boleh, silakan untuk sekolahnya dan sebagainya boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Atau pembantu yang neko ya, neko itu pembantu pagi datang pulang, ya itu boleh itu, cuma tidak ada masalah. Ada lagi? Cukup dulu? Sudah jadi Bu jalan-jalannya Bu sama Bu Desi sudah jadi? Oh belum. Kirain. Ya kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Apa. Minta didoain. Saya baru dapat kabar juga dari Mbak Ria, suaminya Maya, dia persiapan kemo CA paru. Lagi lagi. Geng. Yang dia dulu ini kalau dia besar.
Bu Maya itu kan, Bu Maya besannya Bu Dokter kan? Sama dokter ya? Iya, iya. Baik, kita doakan dengan suratul Fatihah. Pak Iwan juga. Pak Iwan juga. Enggak pakai juga sih, namanya Pak Iwan. Pak Iwan. Kita doakan suaminya Bu Maya, Bapak Iwan, dan Mbak Lala juga ya, kita doakan juga. Bu Nonon Farida juga kita doakan semuanya lah. Semoga Allah memberi lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.